Baik, sebelumnya Shalom. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 2002111937, kelas Pak C semester 4. Di dalam video ini saya akan membuat sebuah ringkasan dari buku yang berjudul Charter Code of Ethics and Practice 2012. Di sini terdapat sebuah penjelasan yang dapat saya tangkap atau saya ringkas, yaitu guru memainkan peran penting sebagai garda depan dalam setiap sistem pendidikan. Peran mereka bukan hanya menyebarkan pengetahuan atau menyampaikan informasi. Ini jauh melampaui peran mereka untuk menciptakan pembelajaran yang merangsang lingkungan untuk memastikan bahwa semua siswa mencapai potensi penuh mereka. Mereka adalah panutan dalam diri mereka bagi siswa mereka yang sadar atau tidak sadar meniru perilaku mereka. Mereka menanamkan nilai dan adat istiadat yang akan mempengaruhi kehidupan siswanya. Mereka adalah tanggung jawab untuk memahami kebutuhan siswa mereka, bahkan di luar tembok sekolah, dan tanggung jawab mereka adalah memelihara dan untuk menghargai. Guru tetap menjadi investasi utama dalam pendidikan berkualitas baik. Mereka sangat menghargai cara profesional guru menerapkan reformasi radikal yang telah dimulai negara kita dalam beberapa tahun terakhir. Mereka beradaptasi dengan norma yang berbeda dan naik ke hadapan tantangan baru dengan antusias yang membuat mereka dihargai. Menanggapi realitas sosial baru dan mengubah gaya hidup tidak berarti prestasi. Teknologi adalah hadiah yang luar biasa, tetapi juga membawa yang baru dan kurva belajar yang kurang bagi banyak dari kita. Hubungan antara guru dan siswa adalah hal yang sangat penting dan yang sensitif. Itu harus dibangun di atas pondasi yang kuat, berakar dari rasa saling menghormati dan kepercayaan serta pada etika tertinggi standar. Hal yang sama dapat dikatakan tentang hubungan antara guru dan anggota komunitas sekolah lainnya yang meliputi antara lain administrasi, profesional lainnya, dan orang tua. Ini adalah semangat untuk mengajar dan keinginan yang kuat untuk menyampaikan dalam kepentingan terbaik siswa yang mendorong guru untuk melanjutkan mencari pengembangan profesional berkelanjutan. Profesional pengembangan adalah kunci untuk kemajuan profesional dan untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Dengan sangat puas mempersembahkan kode guru yang direvisi, etika dan praktik yang dicerminkan realitas baru dan perubahan dalam profesi guru. Mayoritas guru sudah mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kode yang direvisi ini, dan latihan ini dipermalkan apa yang sedang dipraktekkan utamakan. Pesan singkat ini memberi kesempatan untuk menyampaikan ketulusan, semangat dan dedikasi mereka sangat berharga. Kode etik dan praktik untuk guru, tujuan, lingkup, dan status. Pedoman ini menetapkan prinsip-prinsip utama perilaku dan praktik yang baik untuk guru. Hal ini dimaksudkan untuk memandu praktik guru, penilaian dan keputusan, dan menginformasikan orang tua dan masyarakat dari standar-standar ini. Ini juga memberitahu anggota komunitas tentang standar yang diharapkan dari guru. Namun, itu bukan keputusan yang pasti atau panduan lengkap. Itu juga tidak boleh dibaca sebagai cetak biru untuk diikuti secara tidak reflektif oleh guru. Sebagai profesional, guru adalah untuk terus-menerus terlibat dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam kritis dengan mempertimbangkan nilai pendidikan tertentu, hubungan dengan orang-orang yang pengajaran dan pembelajaran tertentu, situasi dan proses. Kode ini dimaksudkan untuk mendorong guru untuk mengadopsi pendekatan pengajaran mereka dan konteksnya untuk merenungkan praktik yang baik dan benar sebagai guru profesional. Seorang guru harus berusaha untuk menjadi panutan dan harus bertindak dalam masyarakat secara langsung, meningkatkan prestise profesi. Prinsip kunci 1, pertahanan kepercayaan pada profesi. Anggota profesi guru wajib
mendasarkan hubungan mereka dengan siswa pada rasa saling percaya dan hormat, memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan siswa di bawah tanggung jawab, menghargai keunikan dan keragaman komunitas belajar mereka adalah bagian dari bekerja secara kolaboratif dengan rekan kerja dan lainnya, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan orang tua, wali, dan penjaga, bertindak dengan kejujuran, integritas, dan keadilan, peka terhadap kebutuhan akan kerahasiaan jika perlu, bertanggung jawab untuk menjaga kualitas profesional mereka, menjunjung tinggi kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap guru, dan ciptakan pengalaman belajar yang melibatkan memotivasi dan menantang siswa dalam pengaturan inklusif dengan perspektif belajar seumur hidup. Prinsip kunci 2, pertahanan profesional hubungan dengan siswa. Anggota profesi, guru wajib pertahankan batasan profesional saat berada di sekolah dan di luar sekolah. Menahan diri dari mengambil keuntungan dari hubungan profesional dengan siswa untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, termasuk dengan memberikan pelajaran kepada siswa dari kelas yang mereka ajar atau yang berada di bawah tanggung jawab administratif mereka terhadap pembayaran apakah uang atau barang. Melakukan intervensi pastoral dengan siswa secara profesional dan berperilaku sesuai dengan posisi kepercayaan dan status unik mereka sebagai panutan. Ikuti kebijakan manajemen, perilaku, dan sekolah yang aman dan pedoman seperti yang diarahkan oleh sekolah, perguruan tinggi, dan pendidikan yang relevan pihak berwajib. Prinsip kunci 3, hormati keunikan dan keberagaman siswa. Anggota profesi, guru wajib tunjukkan rasa hormat terhadap keragaman, pertahankan keadilan dan promosikan kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, orientasi seksual, penampilan, usia, bahasa, atau kebutuhan atau kemampuan yang berbeda. Mempertahankan pengetahuan dan pemahaman terkini tentang mengimplementasikan dan mematuhi prosedur perlindungan anak saat ini. Mempertahankan pengetahuan terkini tentang pedoman yang dikeluarkan secara nasional oleh Dewan Profesi Pengajar Sekolah atau perguruan tinggi mereka. Berkontribusi pada penciptaan lingkungan sekolah yang adil dan inklusif dengan mengatasi diskriminasi, stereotip, dan intimidasi, dan identifikasi dan rujuk ke pihak berwenang yang berwenang setiap masalah yang mungkin berdampak pada kesejahteraan siswa pada tahap sedini mungkin. Prinsip kunci 4, bekerja secara kolaboratif dengan rekan kerja, orang tua, wali, dan penjaga. Anggota profesi guru wajib bekerja secara kolegial dan kooperatif dengan rekan kerja dan profesional lain yang bekerja dalam tim multidisiplin secara resmi diakui oleh otoritas pendidikan. Menghargai, mendukung, dan bekerja sama dengan rekan kerja baik dalam hal menyangkut pendidikan anak didik serta dalam memelihara hubungan dengan rekan kerja dalam standar profesional tertinggi kesopanan. Bersiaplah untuk membantu rekan-rekan junior dan mereka yang sedang dalam pelatihan dan induksi dengan segala cara yang memungkinkan. Rekan kerja manapun atau siapapun anggota profesi guru lainnya di hadapan siswa atau di depan umum menahan diri dari membuat pernyataan publik yang membawa profesi menjadi jelek. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik antara rumah dan sekolah, menghormati peran yang orang tua, wali, dan pengasuh miliki dalam pendidikan siswa, terlibat dan bekerja secara positif dengan orang tua sejauh mungkin dalam cara terbuka dan hormat. Prinsip kunci 5, bertindak dengan kejujuran dan integritas. Anggota profesi guru wajib mematuhi kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan di sekolah, perguruan tinggi atau tingkat pendidikan nasional mengenai pemanfaatan harta benda, fasilitas keuangan, dan dalam lingkungan pendidikan mereka, melakukan tugas-tugas terkait penilaian dan pemeriksaan dengan integritas dan penyesuaian dengan peraturan dan prosedur resmi. Mewakili diri mereka sendiri, pengalaman mereka, posisi profesional, dan kualifikasi secara jujur. Sadar akan posisi mereka sebagai panutan bagi siswa
dan baik dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Perhatikan mereka perilaku dan sikap, karena hal ini dapat berdampak pada profesi yang mereka wakili. Prinsip kunci 6, tetap profesional, pengetahuan dan praktek terkini. Anggota profesi guru wajib mempertahankan standar praktik yang tinggi dalam kaitannya dengan pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan kelas, perencanaan, pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Tetap perbarui pengetahuan dan keterampilan profesional mereka di seluruh karir mengajar mereka. Tetap perbarui pengetahuan mereka tentang pedoman dan pendidikan yang relevan. Renungkan dan evaluasi praktik mereka sebagai bagian dari kelanjutan mereka pengembangan profesional. Bersikaplah terbuka dan tanggapi secara positif umpan balik yang membangun mengenai praktik pengajaran mereka, dan carilah dukungan, saran, dan bimbingan jika diperlukan. Sedemikian jauh yang dapat saya ringkas dari buku ini. Sekian dan terima kasih.